Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al-ma'budi bi rahmati, al-muta'i bi sultan, al-malhubi min adabihi wa satwati, an-nafidhi amruhu fi sam'ihi wa ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ghafilun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat Masjid Gunung Sari yang dirahmati Allah, marilah kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Kita dapat menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan harapan kehidupan dunia kita bahagia dan kehidupan kita nanti di akhirat pun bahagia. Hadir kita di tempat yang mulia ini menandakan Allah menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat iman takwa yang menggerakkan hati kita, fisik kita dari berbagai tempat untuk hadir di masjid yang mulia ini. Karena itu nikmat yang demikian besar dan tidak mungkin kita dapat membalasnya, hanya dapat bersyukur, berterima kasih, berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pribadi kita menjadi lebih baik, lebih solid. Mudah-mudahan ikhtiar kita menjadi hamba yang semakin baik dari hari ke hari. Allah kelak wafatkan kita menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau meminta kita untuk mencamkan betul terkait dengan hati kita. Rasul menyatakan, ala inna fil jasadil mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah, dalam jasad kalian itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad itu baik. Jika segumpal darah itu buruk, maka seluruh jasad itu pun buruk. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Dalam bahasa Arab, ungkapan yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa kata lafaz ala itu disebut sebagai harfun litanbih, yaitu kata peringatan. Camkan, perhatikan. Rasul mengawali sabdanya itu dengan ungkapan camkan, perhatikan. Lalu berikutnya, sebelum mendetilkan terkait segumpal darah itu, identitasnya apa, Nabi kemudian juga menyatakan camkan, perhatikan dengan ungkapan ala wahiyal qalbu. Segumpal darah itu camkan, perhatikan betul, dia adalah hati. Nah jamaah sekalian rahmatullah, para ulama menggali dari Al-Quran, Al-Hadis, lalu kemudian para ulama menegaskan ada 3 jenis hati.
setidaknya. Yang pertama disebut sebagai hati yang sehat, qalbun salim. Hati yang sehat, yang selamat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu hartamu, anak keturunanmu tidak ada yang memberikan manfaat kecuali orang yang ketika hari itu datang menemui Allah dengan hati yang sehat. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, hati yang sehat itu adalah hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dalam kehidupan kita untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya ilahiyah yang kemudian oleh para ulama disebut futuhul qulub, yaitu hati yang menerima cahaya ilahi. Nah, hati yang jenis ini tidak mungkin serta-merta dapat kita raih. Ada proses panjang dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang baik hari ini, yang hadir di masjid ini. Banyak orang yang menyatakan muslim tapi tidak ada halangan apapun, ternyata kemudian hatinya terhalang untuk hadir di masjid. Kita yang hadir di masjid bisa hadir di masjid ini melalui proses, tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba kita kemudian menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang baik. Kita sejak kecil dilatih orang tua kita, dilatih oleh lingkungan kita, oleh guru kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kemudian istiqomah. Karena itu hati yang bersih ini butuh proses. Setiap kita tiap hari harus terus berproses. Jangan sampai bangga, oh saya sudah baik. Belum tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian lalu hati kita tahan. Karena itu kemudian tidak boleh lengah. Hati harus terus berproses. Karena tanpa hati yang bersih, cirinya satu, ibadah tidak tenang. Ibadah kita pasti hanya menganggap itu rutinitas. Maka kebersihan hati yang menghadirkan ibadah itu senantiasa bermakna memberikan penambahan ketenangan. Karena itu parameter iman kita tambah atau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi. Huwallazi anzala fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Untuk apa Allah menurunkan ketenangan itu? Untuk menambah keimanan mereka yang sudah ada. Maka tambahnya iman kita, setiap kita bisa mengevaluasi diri, introspeksi diri. Saya semakin tua, semakin tambah usia ini, tambah tenang atau tambah gelisah? Kalau tambah gelisah, maknanya imannya berarti tidak tambah. Tapi semakin tenang, semakin khusyuk, oh iman saya berarti bertambah. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh lengah. Nah jamaah sekalian ini rahmat Allah, karena itu untuk memperoleh hati yang selamat, yang bersih ini dibutuhkan terus
ikhtiar, tidak boleh orang. Yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh menempuh jalan rohani menuju kami Allah, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membersamai orang yang baik. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bagi orang yang ingin menempuh jalan rohani beroleh cahaya Allah, fondasi awal menjadi pribadi yang baik. Kalau pribadi tidak ikhtiar untuk menjadi baik, tidak mungkin Allah tunjukkan jalan-jalan futuh, yaitu kemenangan hati, menundukkan hati kita. Karena itu diantara doa yang kemudian sangat sering diucapkan kanjeng Nabi adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Pada riwayat yang lain ada tambahan wala ta'atik, dan atas ketaatan kepadamu. Kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kedua, kata para ulama, ada hati itu hati yang sakit, qalbun sakim. Nah, inilah yang kemudian kita khawatirkan. Karena di antara ciri qalbun sakim, hati yang sakit itu, kalau pas taat semangat, tapi ketika luruh lagi lesu semangatnya, maka ketaatannya pun luntur. Kalau imannya, hatinya tenang, maka dia sregep sholat berjamaah. Tapi kalau kemudian hatinya itu ada kotoran, apakah kotoran dengki, kotoran sombong, kotoran ujub, maka menjadikan ketaatan itu kemudian turun, dan ketika itu hati kita jatuh pada hati yang sakit atau qalbun sakit. Sehingga seringkali kemudian orang disebut tobat lombok, tobat sambat dan sebagainya. Itu bagian dari tadi, hatinya seringkali masih sakit, kadang naik, kadang turun. Kita minta kepada Allah untuk senantiasa menjadi hati yang sehat. Yang ketiga yaitu hati yang mati, qalbun mayyitun. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya di Al-Qur'an menyatakan, di antaranya adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir di sini adalah hatinya mati, maka engkau berikan peringatan atau tidak berikan peringatan tidak pengaruh terhadap hati itu. Mereka semuanya tetap tidak beriman. Nah, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita ini jatuh pada qalbun mayyitun, hati yang mati. Kadang-kadang kita dalam sesuatu yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, tapi sejatinya ternyata Al-Quran, Al-Hadis tidak menyatakan itu baik, tapi kemudian kita enggan untuk mengikuti Al-Quran, Al-Hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang akhir
akhir-akhir menegaskan betapa banyak orang ini tersesat karena anggapan sesuatu itu baik, tapi sejatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak benar, tidak baik. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita terus bermunajat kepada Allah untuk agar kita diberikan keistiqomahan dalam kebenaran di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada gunanya untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti, dan kita senantiasa minta kepada Allah keistiqomahan dalam ketaatan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal khadirun, usi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung khutbah yang pertama terkait dengan hati yang selamat, hati yang menuju cahaya ilahi, hati yang futuh. Di antara ikhtiar itu para ulama, di antaranya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhil Qulub karya Syekh Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, yaitu dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau menyatakan yang pertama yang harus dilakukan adalah menaklukkan diri dari cinta dunia. Jemaah yang berbahagia, beliau menyatakan kemenangan pertama hati adalah ketika seseorang dapat terlepas dari belenggu cinta dunia. Bukan maknanya kita mengabaikan dunia, tapi jangan sampai harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, kehormatan yang Allah berikan menjadikan setiap kita itu belenggu lalu kemudian menjaga diri dari sesama, menyepelekan orang lain. Maka belenggu itu harus kemudian dilepaskan dalam kehidupannya, agar hati yang belenggu duniawi itu dapat kemudian berbalik hati yang terikat oleh kehidupan akhirat. Nah, karena itu diantaranya adalah Allah menyatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum. Janganlah engkau panjangkan, lebarkan kedua bola matamu kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada sebagian di antara. Karena itu zahratal hayatid dunya, Allah menyatakan dalam surat Toha ayat 131, itu bunga-bunga kehidupan, linaftinahum fi, yaitu Allah dengan bunga-bunga kehidupan yang indah hendak menguji setiap kita. Karena itu Allah menegaskan jangan sekali-kali kecintaan kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang kedua yang disampaikan, bangunlah ikhtiar untuk mendekat kepada Allah. Ada perbedaan takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk. Ketika kita takut kepada makhluk, maka itu caranya menjauh. Kita takut kepada keganasan binatang buas, kita menjauh. Tapi ketakutan kita, takut kita kepada Allah bukan menjauh, tapi mendekat.
Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Ada perbedaan sifat ketika Khalik Allah sang pencipta dengan makhluk termasuk kita semuanya. Kalau kita takut terhadap makhluk, maka kita menjauh. Kita takut kepada Allah sebagai Khalik, bukan menjauh tapi makin mendekat. Nah, di antara manfaat dari mendekatkan diri kepada Allah adalah hati kita akan menjadi hati yang selamat. Marilah kita menutup rangkaian khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang kita munajatkan. Alhamdulillah hamdan na'im hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.